Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Abidatul Isti'anah MPTI selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi PAI SMA. Tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun Alfitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kira-kira seperti apa? Simak penjelasannya berikut ini ya. Baik, terdapat 4 materi atau subbab dalam pembahasan video kali ini. Yang pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, ayat dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang terakhir atau yang keempat adalah dampak buruk perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pergaulan bebas. Arti pergaulan bebas adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pergaulan bebas adalah pergaulan yang menerapkan nilai-nilai kebebasan dalam bertindak tanpa mengindahkan norma-norma agama dan etika serta aturan hukum negara. Selanjutnya adalah pengertian zina. Kata zina sendiri berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, perbuatan zina ini didasari dengan perasaan suka sama suka yang menjadikan mereka kesukarelaan dan tanpa keraguan dari keduanya atau para pelaku zina yang bersangkutan. Terkait hukum zina, semua ulama bersepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Ayat tentang larangan pergaulan bebas dan zina yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan Surat Al-Isra ayat 32, yakni ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuri mengatakan bahwa pada surat Al-Isra ayat 32 khususnya lafaz fahisah adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya. Selanjutnya ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan Surat An-Nur ayat 2 yang pertama, perilaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. 3. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Yang keempat, zina dibagi menjadi 2 kategori, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan.
Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya adalah rajam seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Sedangkan zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis ya. Hukuman zina ghairu muhson adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini sesuai Quran Surat An-Nur ayat 2. Ada juga hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dzu mahramin minha fa inna dzalika syaitan. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya, karena yang ketiganya setan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Sebelum keluar rumah, biasakan meminta izin dan menjelaskan tujuan kepergian, dengan siapa pergi serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. Yang ketiga, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. 4. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. 6. Menjaga aurat masing-masing. Dan yang ke-7, biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Nah, yang terakhir adalah dampak buruk dari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, dalam perbuatan zina terkumpul semua jenis keburukan, seperti lemahnya agama, hilangnya ketakwaan, hancurnya kesopanan, lenyapnya rasa cemburu, dan terguburnya akhlak terpuji. Yang kedua, dapat menimbulkan berbagai penyakit jenis kelamin, seperti HIV atau AIDS, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat membuat rusaknya hubungan masyarakat, membuat pelakunya terkena hukuman sosial dari masyarakat, menjatuhkan dan menghilangkan harga diri pelakunya, menjatuhkan derajat di hadapan Sang Pencipta dan seluruh makhluknya. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, sedangkan anak hasil perzinahan akan memiliki nasab yang tidak jelas. Yang kelima, memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita hamil karena berzinahan, atau bunuh diri karena malu setelah berzina. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.